Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nila Gusti, saya Rami Fadilah, saya Murni Sri Kemudi, saya Fuad Asega dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudi. Di siko kami nia mencaritoan tentang Kabar Cindomato karya Samsudin Sultan Rajo Endah. Selamat menyaksikan. Kabar Cindomatoko menceritakan tentang Bundo Kandung yang punya anak yang bernama Sultan Rumandong yang begala dan tuanku. Dan tuanku Iko punya seorang kepercayaan yang bernama si Cindomato. Cindomatoko adalah anak dari Kembang Bandahari, sepupunya Bundo Kandung. Pada suatu hari, Datuk Bandaharo mengadakan suatu keramaian untuk mencarikan calon suami untuk anaknya yang bernama Putri Lenggogeni yang berada di Sungai Tarap. Dan lalu si Bundo Kandungko menyuruh si dan tuanku sama Cindomato pergi ke Sungai Tarap untuk melamar Putri Lenggogeni untuk Cindomato. Lamaran tersebut diterima oleh Datuk Bandaharo. Dan sementara itu si Cindomato pergilah inyo ke pasar yang ada di Sungai Tarap. Di pasar tersebut Cindomato mendengar pergunjingan yang ada di pasar itu tentang putih bungsu yang akan dinikahkan sama Imbang Jayo Rajo Sungai Ngiang. Dan ada juga cerita tentang dampuangku mendapat suatu penyakit yang dirinya diasingkan dari tempat tinggalnya. Lalu mendengar hal tersebut, si Cindomatoko pailah ke Pagaruyuang dan menceritakan kejadian tersebut ke Bundo Kandung. Lalu marahlah si Bundo Kandung atas apa yang didengarnya dari perkataan si Cindomato. Lalu sebelum melakukan tindakan, Bundo Kandungko memutuskan untuk berunding dengan Basu Ampek Balai yang mengurus tentang soal adat. Lalu keputusan itu menghasilkan suatu keputusan bahwa si Cindomatoko harus pergi ke Sakalawi, tempat Tuan Rajo Mudo, ayahnya Putih Bungsu, dengan membawa kabau yang bernama si Binuang sebagai mas kawin dan mengendarai seekor kuda yang bernama Gumarang. Lalu pergilah si Cindomatoko ke Sakalawi. Di perjalanan, si Cindomatoko bertemulah dengan orang Panyamun, orang suruhan dari Imbang Jayo. Dan terjadilah pertengkaran antara Cindomato dan orang Panyamun tersebut. Lalu dengan bantuan kabau yang bernama si Binuang, Cindomatoko berhasil mengalahkan orang Panyamun tersebut. Lalu mengakulah si orang Panyamunko bahwa inyo adalah suruhan dari Imbang Jayo untuk memutuskan hubungan antara Pagaruyuang dan rantau timur Minangkabau, dan untuk meluaskan perbuatan dari Imbang Jayoko untuk menikahkan si Putih Bungsu. Lalu Cindomato datanglah ke Sakalawi. Di Sakalawi Cindomato bertemu dengan Tuan Mudo, ayah dari Putih Bungsu. Rajo Mudo Iko adalah saudara dari Bundo Kandung. Kedatangan Cindomato ke Sakalawi mengembirakan Tuan Rajo Mudo. Dengan datangnya Cindomato adalah restu dari Bundo Kandung untuk menikahkan putrinya dengan Imbang Jayo. Lalu di pertemuan itu Cindomato bertemu dengan Putih Bungsu dan menceritakan pesan dari Dang Tuanku bahwa Dang Tuanku berpesan untuk membawa dia kembali ke Pagaruyuang. Lalu dalam acara pernikahan, si Cindomato melarikan Putih Bungsu ke Padang Gantiang, tempat Tuan Kadi. Tuan Kadi ini bertugas dengan melayani soal-soal keagamaan dalam adat Minangkabau. Dengan membawa Putih Bungsu lari dari tempat tinggalnya, berarti si Cindomato telah melanggar wewenang dari utusan dari Pagaruyuang. Hal itu membuat Tuan Kadi melaporkan kejadian tersebut kepada Basu Ampek Balai, dan dalam pertemuan tersebut Cindomato menolak untuk menjawab atas perbuatan yang dia perbuat. Selanjutnya Basu Ampek Baleko menyerahkan keputusan kepada Rajo Dua Selo, Rajo Adat dan Rajo Ibadat.
Keduanya mengetahui kejadian latar belakang Pesabui. Sambil tersenyum menyuruh ke Ampik Mantari untuk menyerahkan keputusan kepada Dang Tuanku Raja Alam. Pada pertemuan berikutnya, perselisihan terjadi antara Bundo Kanduang dan Batagu mempertahankan adat raja-raja Dang Tuanku dan menganjurkan memeriksa alasan dibalik tindakan Cindo Mato. Imbang Jayo ala maino Dang Tuanku dengan berusaha mengawini tunangannya jo mencari tuan fitnah. Kini giliran Imbang Jayo buek dihino. Imbang Jayo juga memperkarajan Panyamung untuk mempakayo dirinya jo memutuskan hubungan antara Minangkabau jo rantau timurnya. Cindo Mato tak layak dilakukan hukuman karena inyo hanya alai untuk utang malu dibagi malu. Sementara itu, Imbang Jayo dan merasa dipamaluan oleh Cindo Mato, inyo bersiap-siap untuk menyerang Pagaruyung dengan senjata pusakonyo Camin Tarui. Inyo menghancurkan sebagian nagari istana Pagaruyung. Camin itu akhirnya dipacan oleh Panasakti Cindo Mato. Mendengar hal itu, akhirnya Bundo Kandong Jodan Tuanku menyuruh Cindo Mato untuk mengungsi ke Indrapura supaya tidak ada lagi alasan Imbang Jayo untuk menghancurkan istana Pagaruyung. Nah, Imbang Jayo merasa gagal, lalu nyupai ke Raja Nandua Selo untuk mendakwa Cindo Mato. Karena tidak ada tuduhan dan buktinya, lalu Raja Nandua Selo memutuskan untuk menghukum mati Imbang Jayo. Mendengar hal itu, ayahnya Imbang Jayo Tiang Bungkuk pai bersiap-siap untuk balik dendam. Cindo Mato kembali ke Indrapura jo Dang Tuanku memerintah melawan Tiang Bungkuk. Namun bila Cindo Mato gagal membunuhnya, inyo harus bersedia menjadi budak Tiang Bungkuk agar istana Pagaruyung tidak terlepas dari ancaman. Pada suatu malam, saat menunggu penyerangan Tiang Bungkuk, Dang Tuanku bermimpi bertemu malaikat dari langit dan berkata, Bundo Kanduang Putih Bungsu akan meninggalkan dunia nan penuh dosa iko. Pagi harinya, Dang Tuanku mengisahkan mimpinya kepada Baso Balai Ampek. Mengetahui waktu mereka ladake, inyo mengangkat Cindo Mato menjadi kerajaan muda di Pagaruyung. Cindo Mato menunggu Tiang Bungkuk di luar Pagaruyung. Namun dalam duel nan balangsung, akhirnya Cindo Mato tidak dapat membunuh Tiang Bungkuk. Lalu Cindo Mato menyerah kepada Tiang Bungkuk dan menjadi budak di kerajaan Sungai Giang. Pada saat yang sama, sebuah kapal terbit dari langit dan melayang membawa Dang Tuanku beserta keluarga kerajaan Pagaruyung. Suatu hari, ketika Tiang Bungkuk sedang tidur siang, Cindo Mato membaca jampi-jampi dan berhasil mengungkap rahasia kekebalan tubuh Tiang Bungkuk dari mulutnya sendiri. Ternyata Tiang Bungkuk hanya dapat dibunuh menggunakan kari bungkuk yang disembunyikannya di bawah tiang utama rumahnya. Cindo Mato mencari kari itu lalu memancing Tiang Bungkuk bercakap dengannya. Dalam duel tersebut, Cindo Mato berhasil membunuh Tiang Bungkuk. Setelah kematian Tiang Bungkuk, para bangsawan Sungai Giang mengangkat Cindo Mato menjadi raja di kerajaan Sungai Giang. Kemudian, Inyo juga diangkat sebagai Raja Sikalawi setelah Raja Mudo turun tahta.
Sindomato menikahi adik putri bungsu dan bernama Putri Reno Bulan. Dari hasil pernikahannya, Inyo dikaruniai 2 anak, laki dan perempuan, yang diberi nama Sultan Lembang Alam. Setelah beberapa lama menghabiskan waktu di rantau timur, Sindomato kembali ke Pagaruyung untuk memerintah sebagai Raja Minangkabau. Dari perkawinannya dengan Putri Lenggogini, Inyo mendapatkan anak dan bernama Sultan Lenggang Alam. Saya akan membacakan tokoh-tokoh dari Kaba Cindomato. Yang pertama ada Bundo Kanduang, adalah gelar bagi Putri Panjang Rambut. Ia adalah putri dari Maharaja Wijayawarman yang bergelar Tuanku Maharaja Sakti I. Selanjutnya ada Dang Tuanku Sultan Rumandang, adalah Raja Pagaruyung, putra dari Bundo Kanduang dengan bujang selamat alias Hyang Indrajati dari dinasti Mahkudum di Sumani. Selanjutnya ada Cindua Mato seperti Dang Tuanku, ia merupakan anak dari sepupu dari Bundo Kanduang. Selanjutnya ada Imbang Jayo, adalah Raja Sungai Ngiang, Rantau Minangkabau sebelah selatan. Selanjutnya ada Tiang Bungkuk, adalah ayah Imbang Jayo yang sakti dan kebal mandraguna. Selanjutnya ada Putri Bungsu, tunangan dari Dang Tuanku, putri dari Rajo Mudo dan Linduang Bulan. Selanjutnya yaitu Putri Lenggogeni, putri dari Datuk Bandaharo, istri pertama Cindomato di Sungai Tarap. Selanjutnya ada Putri Reno Bulan, putri dari Linduang Bulan dan Rajo Mudo, adik Putri Bungsu, istri kedua Cindomato. Selanjutnya ada Rajo Duo Selo, merupakan raja yang memberikan tantangan peraturan hukuman kepada raja-raja. Dan yang terakhir, Si Binuang, merupakan nama kerbau yang menemani perjalanan Cindomato dalam Kaba Cindomato. Sekian tokoh-tokoh dari Kaba Cindomato. Terima kasih. Apa tema zaman nak letak? Nah, jadi temanya dalam cerita Cindomato tentang kecadian seorang pemuda dalam menyelesaikan masalah, dan kisahku juga mengisahkan tentang kesetiaan seorang pada sahabatnya. Lalu amanat dari Cindomato walaupun diceritakan sebagai hulu balang, ini bisa menjadi tokoh utama dalam Kabako. Berkat kecerdikan dan kepandaian dalam mengalahkan musuhnya, Cindomato diungkapkan dalam pepatah Minang, ilak salangkah untuk maju 1000 langkah. Itulah cerita dari Kaba Cindomato. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.